Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang turunan atau diferensial. Pada video kali ini, kita akan belajar dulu konsep turunan. Turunan itu apa sih? Nah, turunan itu sebenarnya salah satu materi dalam matematika kalkulus, selain limit dan integral. Nah, di turunan ini kita akan belajar tentang perubahan. Jadi kita ngomongin tentang perubahan. Kita kan tahu nih dalam hidup tuh pasti ada yang namanya perubahan. Nah, dalam fisika kita belajar bagaimana proses perubahan itu terjadi secara ilmiah, secara kimia. Dan di matematika kita menghitung tingkat perubahan yang terjadi tersebut. Nah, untuk menghitung tingkat perubahannya kita akan memakai konsep turunan. Perubahan apa sih sebenarnya yang dimaksud? Di sini akan kita lihat ilustrasinya dalam garis. Di sini ada 3 buah garis lurus. Ini garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Ketiganya sama-sama garis lurus. Yang membedakan antara ketiga garis ini adalah kemiringannya dan arahnya. Secara jelas bisa kita lihat antara garis pertama dan kedua arahnya beda ya. Yang pertama ini arahnya turun ke bawah, condong ke bawah, dan garis kedua cenderung naik ke atas. Begitu juga dengan garis ketiga, cenderung naik ke atas. Nah, kalau lihat garis kedua dan garis ketiga, meskipun sama-sama cenderung ke atas arahnya, ini kemiringannya berbeda. Kemiringan atau kecenderungan suatu garis lurus ini biasanya kita kenal dengan gradien. Gradien dipelajari pada materi persamaan garis lurus. Nah, sebenarnya dalam gradien itu kita belajar tentang perubahan 2 titik. Jadi sebenarnya kita sudah belajar nih konsep tentang perubahan itu sejak kita belajar persamaan garis lurus. Itu dipelajari kalau nggak salah waktu SMP ya. Sekarang kita akan lihat sebenarnya perubahan apa sih kok perubahan nyambungnya sama gradien. Jadi gradien atau biasa kita kenal dengan simbol M itu sebenarnya menghitung perubahan 2 titik. Perubahannya secara vertikal dan horizontal. Kalau misalnya kita menggunakan garis yang ini untuk mencari gradiennya, maka kita membutuhkan 2 titik untuk mencari gradien. Karena sesuai dengan rumus gradien yang kita tahu, delta Y per delta X atau perubahan Y dibagi perubahan X, maka kalau misalnya di sini ada titik pertama atau titik A, dan ini adalah titik kedua atau titik B, ini yang kita lihat perubahan dari titik A ke B itu seperti apa. Yang pertama, di sini ada rumus delta Y. Delta Y itu yang bagaimana? Delta Y adalah kita melihat perubahan dari A ke B, tapi dilihat dari segi vertikal. Dari A ke B, perubahannya secara vertikal itu adalah yang ini. Ini kita sebut delta Y, perubahan Y. Sedangkan delta X-nya yang mana? Delta X adalah perubahan secara horizontalnya. Ini adalah delta X. Nah, ketika kita sudah tahu perubahannya sebesar apa, kita bisa masukkan angkanya, maka akan dapat bilangan yang menunjukkan gradien garis tersebut. Atau kalau misalnya diketahui koordinat kedua titik ini, titik A dan titik B, maka kita bisa menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1, rumus yang ini, yang dulu biasanya kita pakai untuk mencari gradien 2 titik. Misalnya titik A ini koordinatnya X1, Y1 dan titik B koordinatnya X2, Y2. Ini bisa dimasukkan ke rumus ini dan nanti dapat gradien atau perubahan 2 titik pada garis tersebut. Nah, pada garis lurus, kalau kita mengambil 2 titik lain selain posisi titik A dan B ini, itu gradiennya akan sama. Jadi kalau garisnya diperpanjang pun dan kita ambil 2 titik lainnya, itu akan diperoleh nilai yang sama dengan rumus perubahan Y dibagi perubahan X. Jadi untuk garis lurus cukup perlu 2 titik yang mewakili garis dan dapat kita lihat gradiennya berapa. Selanjutnya kita beralih ke grafik berikutnya.
Di sini ada grafik Y sama dengan fx, ini adalah grafik nonlinear. Jadi grafik yang berbentuk kurva atau di sini kelihatannya parabola ya. Kita juga akan mencari gradien pada kurva ini. Tapi yang perlu kalian tahu, gradien pada kurva yang tidak linear atau yang bentuknya tidak garis lurus seperti ini, itu gradiennya beda-beda di setiap titik. Kenapa? Karena misalnya begini, misalnya kita mau mencari gradien di titik ini. Untuk mencari gradien pada kurva atau yang bentuknya tidak lurus atau tidak garis lurus seperti ini, kita butuh yang namanya garis singgung. Garis singgung itu apa? Garis lurus yang menyinggung satu titik pada kurva. Yaitu garisnya, misalnya kalau di sini gini. Ini harusnya garisnya lurus ya, cuma karena tidak bisa pakai penggaris jadi kelihatannya tidak lurus atau nggak rata. Nah, ini adalah garis singgung di titik, misalnya ini titik A misalnya, di titik yang pertama. Maka kita lihat kalau ada garis lurus kan kelihatan kemiringannya bagaimana, seperti apa. Begitu juga kalau misal kita mau mencari gradien di titik lain, misalnya di titik yang di bawah sini, titik B. Maka kalau kita buat garis singgungnya atau garis lurus yang melewati satu titik pada kurva tersebut, itu kemiringannya juga bisa kan kelihatan dibandingkan dengan garis singgung yang pertama, itu kemiringannya jelas beda. Bisa dilihat dengan jelas garis singgung di titik A dengan garis singgung di titik B, itu jelas arahnya aja beda, maka besarnya juga pasti berbeda. Atau kalau misalnya satu lagi nih, kita ambil satu titik di sini, titik C misalnya, maka garis singgungnya untuk melihat bagaimana gradiennya bisa kita gambar. Maka garis singgungnya kurang lebih ini, itu juga udah beda lagi nih dengan garis singgung dari titik A dan titik B. Sehingga seperti tadi yang sudah disebutkan, gradien pada kurva yang tidak linear atau yang kurva melengkung seperti ini, itu beda-beda di setiap titik. Nah, sekarang kita mau mencari gradien pada salah satu titik pada kurva. Seperti apa sih gradiennya atau perubahan titiknya? Misalkan kita mau mencari gradien pada titik ini. Misalnya ini adalah titik A, maka seperti tadi kita butuh yang namanya garis singgung. Ini adalah garis singgungnya, maka kita kembali ke rumus gradien tadi. Rumus gradien adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Delta Y per delta X. Nah, kalau pakai rumus ini kan harus punya dua titik. Sementara di sini hanya ada satu titik A pada garis singgung. Maka ingat nggak sih kalian dulu pernah belajar kalau ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Ini garis pertama, garis kedua. Sehingga kita bisa menggunakan konsep ini untuk mencari gradien garis singgung pada titik A. Caranya adalah kita buat aja garis yang sejajar dengan garis singgungnya. Tapi garisnya itu memotong kurva di dua titik. Ini titik pertama dan ini titik kedua. Jadi kan sekarang kita punya dua titik nih. Kalau udah punya dua titik berarti bisa dong dicari gradiennya. Nah, sekarang kita akan mencari gradien garis yang memotong di dua titik pada kurva ini, karena untuk bantuan mencari garis singgung di titik A tadi. Sekarang kita tentukan dulu koordinatnya. Misalnya ini adalah titik pertama dengan koordinatnya X, Y. Karena ini kurvanya Y sama dengan Fx, maka bisa kita tulis Fx pasangannya. Sedangkan titik kedua ini, kalau kita mengibaratkan jarak kedua titik ini adalah H, maka titik kedua koordinatnya X plus H, F X plus H. Kenapa Fx plus H? Karena di sini absisnya kan X plus H. Kalau kita masukkan ke kurvanya menjadi Fx plus H. Gitu. Jadi dua titik ini udah dapat ya koordinatnya. Setelah dapat koordinat kedua titik, kita masukkan ke rumus. Rumus Y2 min Y1 per X2 min X1.
Y2-nya tadi fx plus h, ini titik kedua ya, dikurang fx per perubahan x-nya adalah x plus h dikurang x. Jika dilanjutkan dihitung, penyebutnya menjadi h karena x dikurang x 0, jadi tinggal h. Maka kita dapat ini adalah gradien garis yang memotong di dua titik pada kurva. Nah, sekarang masalahnya gimana sih cara menentukan gradien garis singgung di titik A? Kita kan sudah punya nih gradien garis potongnya yang sejajar. Sekarang mau mencari ini gimana? Apakah sama persis? Kita lihat dulu ya. Supaya garis potong yang kedua ini posisinya sama persis dengan garis singgung yang kita maksud tadi, maka posisinya harus berubah dong, mundur. Yang tadinya titiknya di sini lama-lama akan semakin dekat, bergerak ke sini, lalu mundur lagi. Lama-lama mendekati titik A. Kalau dua titiknya semakin dekat dengan titik A, maka garis ini akan semakin dekat juga dengan garis singgung yang mau kita cari gradiennya. Sehingga karena yang kita tuju adalah gradien garis singgung di titik A, maka yang kita harapkan supaya nilai gradiennya lebih akurat, kedua titiknya ini akan semakin dekat dengan titik A, dan jarak kedua titiknya, yaitu H, itu akan semakin mendekati 0. Jadi kalau H-nya semakin kecil, kalau misalnya titiknya akhirnya berubah jadi sangat dekat di sini, itu nanti H-nya atau jarak dua titiknya itu semakin kecil. Ini masih bisa semakin dekat lagi di gambar, semakin kecil lagi. Maka yang berubah adalah jarak apsis dari dua titik yang kita maksud. Sehingga dari rumus gradien garis potong tadi, fx plus h min fx per h, perlu kita tambahkan notasi limit. Karena yang kita mau gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung ini perlu dua titik. Nah, titik dengan jarak H tadi itu akan semakin dekat dengan A dan jarak keduanya semakin mendekati 0 supaya semakin akurat nih gradiennya. Nah, formula ini limit H mendekati 0 untuk fungsi f x plus h min fx per h, ini biasa disebut juga dy per dx atau nanti ada y aksen, f aksen x. Dan ini adalah rumus turunan. Jadi ada limit di dalam konsep turunan. Sehingga turunannya atau diferensial bisa didefinisikan jika y sama dengan fx, maka turunan dari y terhadap x dinotasikan f aksen x atau y aksen atau dy per dx. Jadi notasinya ada 3 ya, dan didefinisikan sebagai berikut. F aksen x atau turunan pertama dari fungsi f terhadap x adalah limit h mendekati 0 untuk fungsi x plus h min fx per h. Nah, ini adalah konsep turunan yang rumusnya akan kita pakai nggak sih rumus yang panjang ini nanti untuk nyari turunan? Nanti di video berikutnya kita akan menghitung turunan suatu fungsi menggunakan rumus definisi seperti ini, atau ada rumus yang lebih cepatnya. Jadi jangan lupa ya, tadi kita sudah belajar konsep turunan yang berhubungan dengan perubahan, dan kalau di garis atau kurva, perubahan dua titiknya itu yang kita maksud dengan gradien. Kalau kurvanya nonlinear, gradiennya gradien garis singgung. Selamat belajar ya!